Halo Milan, selamat datang di channel Planet Milan. Buat kamu pendukung setia AC Milan, pastikan untuk tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu selalu mendapatkan kabar terbaru seputar AC Milan dari channel kami. Forza Milan. Manajemen Rossoneri terus melakukan pekerjaan luar biasa di bursa transfer yang disimbolkan dengan sempurna oleh perkembangan para pemain muda yang mereka percayai selama ini. La Gazzetta dello Sport fokus menyoroti 5 pemain yang menjadi sosok penting dalam tim Stefano Pioli selama ini, yakni David Calabria, Alexis Saelemaekers, Rafael Leao, Ismail Bennacer, dan Franck Kessie. Quintet tersebut saat ini ditaksir bernilai 85 juta euro atau 1,4 triliun rupiah, lebih mahal ketimbang pada masa-masa awal karir mereka di Milan. Nilai jual Rafael Leao melonjak dari 24 juta euro atau setara 384 miliar rupiah menjadi 30 juta euro atau setara 480 miliar rupiah. Dan sekarang Saelemaekers layak dihargai 2 kali lipat dari 7 juta euro atau setara 112 miliar rupiah yang dibayarkan Rossoneri untuk menebusnya dari Anderlecht. David Calabria telah membuat pihak-pihak yang meragukannya berubah pikiran dan kini ia bernilai sekitar 20 juta euro atau setara 320 miliar rupiah setelah lulus dari akademi klub. Ismail Bennacer dan Franck Kessie kini menjadi salah satu duo gelandang terbaik di Italia. Pemain internasional Aljazair yang dibeli dari Empoli seharga 16 juta euro atau sekitar 256 miliar rupiah. Kini memiliki klausul pelepasan 50 juta euro atau setara 800 miliar rupiah yang bisa diaktifkan musim panas mendatang. Sementara itu, Milan menghabiskan anggaran senilai total 26 juta euro atau 416 miliar rupiah 2017 lalu untuk merekrut Franck Kessie. Kini mantan pemain Atalanta itu layak dihargai 40 juta euro atau setara 640 miliar rupiah. Setelah tidak aktif bermain selama beberapa musim, Mario Mandzukic bekerja keras di Milanella untuk kembali ke performa terbaiknya. Striker Kroasia itu bergabung dengan AC Milan selama jendela transfer bulan Januari, menandatangani kontrak 6 bulan dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Mario Mandzukic tidak bermain secara kompetitif sejak bulan Maret tahun lalu, oleh karena itu memunculkan keraguan terkait kebugarannya. Kendati begitu, melansir pemberitaan Tuttosport, Stefano Pioli tetap akan memberinya waktu bermain. Namun untuk pertandingan melawan Crotone akhir pekan ini, Mandzukic kemungkinan besar akan memulai laga dari bangku cadangan karena dianggap belum cukup fit. Laporan itu menambahkan bahwa Pioli kemungkinan besar akan menurunkan Mandzukic sejak menit awal pada pertandingan babak 32 besar melawan Real Belgrade di Liga Eropa. Karena dengan begitu, Zlatan Ibrahimovic akan mendapat jatah istirahat agar kembali fit di laga derby melawan Inter Milan yang terjadi di antara dua leg Liga Eropa. Zlatan Ibrahimovic dan Giorgio Chiellini pernah bahu-membahu membela satu tim. Tatkala keduanya sama-sama berseragam jersey garis-garis hitam putih mirip kuda zebra bernama Juventus. Chiellini bergabung dengan Juventus sejak musim 2005 hingga kini, sementara Ibrahimovic hengkang setahun kemudian, tepatnya musim panas 2006, saat si nyonya tua tersandung kasus Calciopoli. Striker Swedia itu pun memutuskan bergabung dengan tim ular kadut Inter Milan. Sejak saat itu Ibrahimovic menjadi musuh besar bagi Chiellini. Kendati bek 36 tahun itu pernah berhadapan 1 lawan 1 dengan Ronaldo dan Lionel Messi, namun Chiellini menganggap Ibrahimovic lah lawan terberatnya. Saya sangat menghormati Zlatan, kami menghormati satu sama lain. Kami menjadi rekan setim di musim pertama saya di Juventus. Saya tidak pernah takut menghadapi dia, tidak pernah mundur di hadapannya. Dia memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Setelah itu dia menjadi lawan ketika ia pindah. Lawan terbaik sepanjang karir saya adalah Ibrahimovic, tanpa diragukan lagi, kata Chiellini seperti dikutip dari Sky Sport Italia. AC Milan sebenarnya sudah mendapat pemain belakang baru meski hanya berstatus pinjaman dari Chelsea dalam diri Fikayo Tomori. Fikayo Tomori akan menjalani masa peminjaman bersama Milan selama akhir musim 2020-2021 dan bisa menjadi alternatif tim. Milan memiliki opsi untuk mempermanenkan bek tengah asal Inggris itu di akhir musim nanti dengan biaya 28 hingga 30 juta euro. Dengan Tomori yang masih berstatus pemain pinjaman dan perlu evaluasi secara menyeluruh untuk menilai apakah manajemen memutuskan untuk menggunakan opsi merekrutnya secara permanen. Calciomercato dalam laporan terbarunya mengungkapkan bahwa Milan saat ini sedang memantau bek tengah baru sebagai alternatif, andai saja Tomori gagal tampil memuaskan. Menurut laporan tersebut, radar Milan saat ini mengarah kepada bek tengah 21 tahun milik Eintracht Frankfurt Ivan Ndika. Namun untuk bisa mengamankan tanda tangan sang pemain, Milan sepertinya harus berhadapan dengan beberapa klub Inggris,
seperti Arsenal, Tottenham Hotspur, dan Southampton yang juga tertarik merekrutnya. Sepanjang musim ini, pemain bertinggi 1,92 meter itu sudah memainkan 12 pertandingan di seluruh ajang kompetisi. Sebagian besar pendukung AC Milan termasuk admin sendiri memiliki harapan melihat Andrea Belotti bisa berseragam AC Milan dalam waktu dekat ini. Striker milik Torino itu dipandang sebagai sosok yang punya kapasitas untuk menggantikan peran Ibrahimovic, mengingat striker asal Swedia itu sudah berusia 39 tahun. AC Milan sejatinya pernah berupaya mendaratkan Belotti ke San Siro pada musim panas 2017 lalu. Namun kala itu penawaran Rossoneri mendapatkan penolakan dari Presiden Torino Urbano Cairo. 4 tahun berselang, rumor yang mengaitkan AC Milan dengan Belotti kembali muncul ke permukaan, tatkala kontrak sang pemain bersama Torino akan berakhir 2022 mendatang. Dan pembicaraan perpanjangan kontraknya sejauh ini belum menemui titik terang. Dan Milan sejauh ini terus memantau situasi tersebut dan mengintip peluang merekrut penyerang 26 tahun itu. Terkait dengan itu, jurnalis kawakan asal Italia Carlo Pellegatti mengungkapkan sebuah informasi penting dalam saluran YouTube-nya baru-baru ini. Pria berusia 70 tahun itu menyebutkan bahwa Milan punya peluang mendapatkan Belotti dengan potongan harga. 1 tahun dari tenggat waktu, Torino tidak bisa meminta 80 hingga 100 juta euro seperti masa lalu. Transfernya saat ini hanya butuh 20 hingga 30 juta euro, tidak lebih. Seorang rekan yang dekat dengan Torino mengkonfirmasi rumor ini kepada saya saat kami menyaksikan laga Milan kontra Torino. Ia mengatakan Milan menginginkan Belotti dan saya pikir ia akan berseragam Rossoneri, kata Pellegatti melalui saluran YouTube-nya. Kendati saat ini Belotti masih fokus untuk melakukan yang terbaik untuk Torino, namun situasi kontrak sang pemain pada faktanya memang sudah berada di ujung tanduk. Presiden Torino Urbano Cairo membeberkan bahwa pihaknya sudah membuat proposal penawaran yang menarik untuk Belotti, namun perlu usaha keras untuk meyakinkan sang pemain tetap bertahan. Belotti telah bersama kami sejak 2015, kami sudah memperpanjang kontraknya 1 kali, dan keinginan kami adalah memperbaharuinya lagi. Semuanya tergantung Belotti, kami siap memberikan tawaran yang menguntungkan. Yang jelas, dialah yang harus meyakinkan dirinya sendiri tentang proyek kami, kata Cairo kepada Sky Sport Italia. Akhir musim nanti, AC Milan diperkirakan akan fokus menambah 1 pemain anyar, khususnya di sektor bek kanan. Di posisi ini Milan sebenarnya punya David Calabria yang musim ini terus menunjukkan peningkatan performa yang impresif. Akan tetapi dengan dilepasnya Andrea Conti ke Parma dengan status pinjaman, plus adanya klausul kewajiban membeli dalam kesepakatan peminjamannya, Milan praktis hanya akan memiliki Pierre Kalulu yang bisa menjadi backup untuk Calabria. Namun perlu dicatat bahwa Kalulu juga kerap menjadi pilihan untuk mengisi posisi bek tengah. Milan sebenarnya punya kans untuk mempermanenkan Diogo Dalot dari Manchester United. Akan tetapi segala sesuatunya bisa saja berubah, mengingat Manchester United diperkirakan akan memanggil pulang bek asal Portugal itu ke Old Trafford. Sehubungan dengan itu, pakar transfer kenamaan Fabrizio Romano menilai Milan akan bergerak di jendela transfer musim panas demi mendaratkan seorang bek kanan baru. Menurut Romano, Rossoneri saat ini tengah memantau situasi fullback kanan milik Lille Zeki Çelik, yang kontraknya akan berakhir pertengahan tahun ini. Bek asal Turki itu memiliki lebar harga 15 juta euro. Kendati ia juga masuk dalam daftar buruan AS Roma, namun Milan siap bergerak demi memenangkan perburuan. Sementara itu, melansir data dari Transfermarkt.com, Çelik sejauh ini telah mengumpulkan 86 pertandingan untuk Lille di semua ajang kompetisi. Ia berkontribusi dengan mencetak 3 gol dan menyumbang 10 assist.